Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, Buddha dan para suster yang dicintai Tuhan. Salam sehat. Kita bersyukur dapat mengikuti lagi episode terbaru ini dari program Api Karunia Tuhan. Masih melanjutkan pendalaman Injil Markus. Rupanya, mengapa Injil Markus menampilkan ketidakpahaman para murid, menyajikan kedegilan hati para murid? Rupanya ada maksud khusus, yaitu untuk membesarkan hati para katekumen, para pembaca Injil Markus saat itu. Dan tentu membesarkan hati kita semua pengikut Yesus zaman sekarang. Siapa dari kita yang tidak pernah mengalami ketidakmengertian, ketidakpahaman? Tapi justru itu adalah bagian tahapan dari perjalanan iman. Karena itu, pada Anda sekalian, selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang terakhir, kita sudah masuk ke tema kedua dalam Injil Markus. Dan temanya adalah murid-murid yang tidak paham. Murid-murid yang tidak paham. Tujuan dari presentasi seperti itu oleh Markus, tentu ini penafsiran, adalah untuk menguatkan para calon pengikut Yesus. Para calon pengikut Yesus, atau katakanlah para calon baptis, mudahnya, itu merasa sangat sulit untuk memahami Yesus yang akan mereka percaya. Mereka akan mengikatkan diri pada Yesus, tetapi untuk memahami Yesus yang sesungguhnya itu tidak mudah. Maka Markus menampilkan murid-murid pertama yang seperti itu, yang sulit untuk mengerti Yesus, yang tidak paham akan Yesus, dengan maksud untuk membesarkan hati para calon baptis. Kalau dulu murid-murid Yesus juga sulit memahami, jangan heran kalau Anda pun, kalian pun mempunyai kesulitan untuk memahami itu. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah ketika mereka merasa sulit untuk memahami Yesus, ajakannya adalah membuka diri, melihat dan mengerti pelan-pelan. Itu tujuan kateketis dari Injil Markus. Nah, kita sudah melihat beberapa teks yang berkaitan dengan tujuan itu, menunjukkan bahwa murid-murid itu sangat sulit memahami Yesus. Kita sudah melihat misalnya kontras antara Markus bab 9 ayat 32. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Murid-murid tidak mengerti, tetapi segan menanyakannya. Padahal pada bab 4 ayat 11, kalau dilihat, kepada murid-murid itu atau murid-murid itu sebetulnya diberi privilegi. Saya baca bab 4 ayat 11. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Sudah diberikan, tetapi tetap saja tidak mengerti. Maka pertanyaannya adalah, atau ajakannya nanti, supaya kita bisa lebih mengerti, supaya orang-orang itu zaman dulu dan zaman sekarang tentu saja bisa lebih memahami, diberikan berbagai macam contoh. Apa yang membuat sulit untuk memahami Yesus itu. Kita juga sudah melihat beberapa teks, misalnya yang sudah kita lihat adalah Injil Markus bab 2 ayat 25 sampai 26. Itu tentang
murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada ayat 25 dikatakan, jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka dan selanjutnya. Jadi, dari satu pihak ditunjukkan sikap orang Farisi pada ayat 24, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Ini adalah kata-kata yang mencerminkan ketertutupan, kepicikan, kesempitan hati. Sementara Yesus menunjukkan contoh Daud. Daud yang terbuka terhadap realitas yang menuntut, konteks yang menuntut sesuatu untuk ditafsirkan. Dan dalam kesempatan itu, ayat 28 dari bab 2 menyatakan siapa Yesus itu. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Apakah diterima apa tidak pernyataan itu? Ya tetap saja sulit, karena memang dinamika atau tegangan yang akan diciptakan oleh Markus di dalam Injil ini seperti itu. Murid-murid dibuat tidak mengerti. Untuk membesarkan hati orang-orang yang membacanya. Kita juga sudah melihat bab 3 ayat 21. Sekarang bukan orang lain, bukan orang Farisi, tetapi keluarganya juga tidak bisa mengerti Yesus itu. Ayat 21 bab 3, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini kaum keluarganya menuduh Yesus tidak waras. Sementara orang lain mengatakan dia kerasukan setan, ayat 22. Jadi menurut ukuran yang biasa, kelakuan atau perilaku seperti itu, tindakan-tindakan Yesus seperti itu, dinilai tindakan orang yang tidak waras. Atau tindakan-tindakan Yesus mengusir setan, itu dianggap persekongkolan dengan setan. Sementara kalau menurut bahasa kita yang sekarang, yang mudah, Yesus itu melawan arus yang deras pada zamannya justru untuk membuka hati, membuka pikiran orang-orang sejaman, tetapi tidak berhasil. Kita sampai di situ. Jadi kita akan melihat apa saja yang menghalangi ketidakmampuan para murid, termasuk keluarganya, untuk menangkap siapakah Yesus sesungguhnya. Kita lanjut hanya mengutip beberapa teks saja, lalu kemudian menjelaskan, menunjukkan beberapa kata kunci untuk menunjukkan hal-hal yang menghambat, menghalangi, membuka hati itu. Bab 4, ayat 4-7 dan penjelasannya ayat 14-19. Kita sudah hafal dengan kisah ini, perumpamaan tentang penabur. Penabur menaburkan benih dan sebagainya. Di dalam penafsiran terhadap perumpamaan ini dijelaskan apa saja yang dapat menghambat orang untuk mengenal, membuka hati terhadap Yesus sehingga menangkap misterinya. Kita lihat ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis. Jadi, yang menghambat dalam ayat 15 ini namanya iblis. Nah, kita sudah pernah melihat iblis itu pekerjaannya apa. Paling mudah adalah mengingat kata-kata Yesus terhadap Petrus, enyahlah iblis, karena kamu tidak membiarkan pikiran Allah mendorong sikapmu, tetapi membiarkan pikiran manusia. Jadi
Iblis adalah tokoh yang tidak membiarkan pikiran Allah, rencana Allah itu masuk ke dalam diri manusia. Iblis dengan segala macam penjelasannya. Iblis tidak selalu sekarang ini berbaju hitam, tetapi bajunya macam-macam. Ayat 17 disebut penganiayaan. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Saya kira wajar penganiayaan dan penindasan membuat orang bertanya-tanya apakah nasibnya seperti ini mengikuti Yesus itu. Tetapi juga dari penganiayaan dan penindasan akan muncul berbagai macam semangat atau sikap Kristiani yang handal, yang kokoh. Martir-martir itu munculnya dari keadaan seperti ini. Jadi meskipun ada penindasan, ada penganiayaan, mereka tidak kehilangan iman, tetapi sebaliknya. Seperti kisah para rasul, syukur ada penganiayaan. Karena lewat penganiayaan, lewat penindasan, ternyata rencana Allah itu terlaksana. Kita ingat apa yang kita bicarakan waktu kita bicara tentang kisah para rasul. Ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain. Jadi ada 3 kata kekhawatiran dunia. Apa itu kekhawatiran dunia? Macam-macam, silahkan merenungkannya sendiri. Tipu daya kekayaan, jelas. Seringkali untuk kepentingan itu moralitas Kristiani disangkal, bukan hanya moralitasnya, tetapi iman Kristianinya juga disangkal. Keinginan akan hal-hal lain. Apa itu? Saya beberapa kali menggunakan istilah Tritunggal yang Maha Tidak Kudus. Apa itu? Uang. Uang untuk apa? Untuk cari kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Gengsi. Terus begitu saja. Itulah yang bisa diartikan sebagai tipu daya kekayaan, keinginan akan hal lain, dan sebagainya. Teks yang berikutnya bab 4 ayat 24 sampai 25. Bab 4 ayat 24 sampai 25. Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini mau dimengerti sebagai apa, terserah. Mungkin yang dikritik di sini adalah mentalitas minimalis. Mentalitas minimalis. Berbuat sesedikit mungkin, tetapi tidak membuka diri terhadap panggilan Tuhan. Markus bab 7 ayat 27 sampai 21 sampai 23. Markus bab 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, keserakahan, dan sebagainya. Jadi hambatan utama untuk menerima pernyataan diri Allah yang rahasia, pokok pembicaraan kita yang pertama adalah hal-hal yang dari dalam diri manusia, bukan yang dari luar. Seringkali orang menyalahkan pendapat umum, orang sering menyalahkan sistem, orang menyalahkan struktur sebagai yang menghambat. Tetapi menurut teks ini sebetulnya menghambat bukan hal-hal yang dari luar itu, melainkan
yang dari dalam hati manusia. Mungkin ada baiknya kalau kita sedikit melompat minta bantuan Injil Lukas. Injil Lukas menggunakan kata bodoh. Jadi yang dari dalam segala macam hal yang disebut tadi, itulah wujud dari kebodohan. Kita lihat misalnya Lukas bab 11 ayat 40. Lukas bab 11 ayat 40. Kalau dibaca dari ayat 37 sampai 54 itu judulnya adalah Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lihat, orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah wakil dari ketertutupan hati. Wakil dari sikap yang keras, yang tidak memperhitungkan, tidak pernah memperhitungkan bahwa Allah itu berkarya dalam cara-cara yang sangat kadang-kadang mengejutkan. Nah, orang-orang seperti itu, yang tertutup dan sebagainya itu, ayat 40, hai orang-orang bodoh. Bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga mengadakan bagian dalam, dan selanjutnya. Jadi orang-orang Farisi yang suka pamer, penampilan, tetapi yang batin tidak diperhatikan. Lalu kemudian dirumuskan dengan lebih konkret, mulai pada ayat 42, dalam kata-kata celaka. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Jadi refrennya sama, celakalah, yang dibandingkan adalah ketertutupan dan ajakan untuk membuka diri terhadap hal-hal yang baru. Reaksi yang paling keras kemudian adalah ayat 52, 53 sampai 54. Injil Lukas bab 11. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai, membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Jadi ketertutupan hati itu bisa bermuara pada sikap seperti ini. Melawan dan bermaksud jahat. Kata-kata atau sebutan bodoh yang kedua yang dapat kita baca adalah Lukas bab 12 ayat 20. Hai engkau orang bodoh, ini mengenai orang kaya yang bodoh itu. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk apakah itu nanti? Pokok tegurannya kembali lagi adalah berkaitan dengan keserakahan. Ketamakan, keserakahan, ketamakan itu jelas sekali pada ucapan ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Ini tidak mencari yang baik dan yang benar, tetapi mencari yang menyenangkan. Disebut bodoh oleh Yesus. Dirasa-rasanya cukup untuk menunjukkan
bagaimana para murid oleh Markus itu ditampilkan sebagai pribadi-pribadi yang tidak menangkap. Kepada mereka sudah diberikan kerajaan Allah, rahasia kerajaan Allah. Itu pokok yang pertama, Allah adalah misteri, tetapi tetap saja mereka tidak menangkap. Alasannya apa? Yaitu tadi macam-macam, akhirnya ketamakan, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kesimpulannya, lewat rangkaian-rangkaian sabda Yesus dan presentasi ketidakpahaman para murid, Markus sebetulnya mengajak para katekumen, para calon pengikut Yesus dan kita semua untuk menyadari realitas itu dan tidak menyangkalnya. Menyadari sebagai apa? Menyadari bahwa itu semua adalah penyakit yang harus diakui. Tidak ditolak. Karena ketika penyakit-penyakit itu ditolak, lalu ya tidak akan sampai kemana-mana. Dan ketika ketika murid-murid Yesus itu menyadari bahwa semuanya itu adalah penyakit, maka kalau orang sakit kan biasanya mencari jalan keluar supaya tidak sakit lagi. Nah, ketika kita sadar bahwa kita sakit, murid-murid Yesus sadar bahwa mereka itu sakit, lalu terbuka terhadap kabar gembira. Terbuka terhadap istilah yang paling sering kita pakai adalah pertobatan, pembaharuan kehidupan. Harapannya itu. Jadi tidak untuk menyalah-nyalahkan, kamu begini, kamu begitu, kamu tidak layak, enggak. Ditunjukkan kelemahannya, diajak untuk mengakui supaya bisa disembuhkan. Dengan demikian kita selesai dengan pokok tema yang kedua dari Injil Markus. Sekarang kita lanjutkan dengan pokok pembicaraan yang ketiga. Dalam pokok pembicaraan yang ketiga, kita ingin melihat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Mendidik mereka, dan kemudian tentu harapannya supaya pada akhirnya nanti, baru pada akhirnya, kita masih jauh dari akhir, mereka sampai pada menutup mata dan melakukan loncatan iman. Ya, Yesus Tuhan, aku percaya. Meskipun tidak tahu. Jadi bagian yang ketiga, pokok percakapan yang ketiga adalah panggilan Yesus. Pengakuan bahwa diri kita lemah, tidak terbuka, kekurangan ini, kekurangan itu, sakit, adalah landasan untuk maju. Nah, langkah berikut adalah kita pelajari 1, 2, 3 teks yang berkaitan dengan panggilan para murid yang diharapkan untuk maju itu. Ada 3 teks yang ingin kita pelajari. Yang pertama adalah panggilan awal, panggilan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid di danau. Jadi kita membedakan konteksnya. Konteks pertama adalah panggilan murid-murid di danau. Dan yang nanti teks yang lain adalah panggilan yang diberikan kepada para murid ketika Yesus bekerja. Beda. Di danau itu murid-murid yang bekerja, yang dipanggil. Ketika panggilan yang berikut, Yesus memanggil ke-12 rasul, itu yang sedang bekerja adalah Yesus. Kita coba lihat panggilan yang pertama. Kita temukan kisahnya pada Markus bab 1
ayat 16 sampai 20. Kita lihat, kita baca. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Itu panggilan yang pertama, kisah panggilan dua murid pertama. Bab 1 ayat 16 sampai 18. Nah, panggilan yang kedua mulai dari ayat 19 dan selanjutnya. Silakan memperhatikan strukturnya persis sama. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, tadi pada ayat itu, pada ayat 16, Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Jadi persis urut-urutannya dan strukturnya sama. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Itu teks kedua panggilan. Masih ada satu teks lagi yang agak berbeda, tetapi mirip-mirip, yaitu Markus bab 2 ayat 13 sampai 14, panggilan Levi. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, jadi masih di sekitar danau. Dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia jalan lagi, jadi tidak duduk tetapi berjalan lewat di situ, ia melihat Levi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Levi, lalu mengikuti dia. Ini teks yang ketiga mengenai panggilan. Kita lihat beberapa hal yang mungkin akan membantu kita untuk menggambarkan peristiwa itu. Yang pertama, di mana panggilan ini diberikan? Tempatnya. Jawabannya di danau. Jelas, keempat murid yang pertama itu adalah penjala ikan. Mereka adalah petani ikan. Maka tempat panggilan mereka ya di danau karena mereka bekerja di situ. Pemungut cukai dipanggil di mana? Ya di sekitar danau. Mungkin Levi ini lebih konkret adalah pemungut cukai di antara untuk para petani ikan itu. Atau untuk orang yang lalu lalang di situ. Jadi mereka itu dipanggil di tempat mereka bekerja. Dipanggil di dalam situasi konkret orang itu. Mereka tidak sedang berdoa, mereka tidak sedang apa-apa yang lain, mereka sedang bekerja. Termasuk Levi, pemungut cukai itu. Bahkan bukan hanya sedang bekerja, tetapi juga jenis pekerjaannya. Ada pekerjaan yang terhormat. Seperti keempat murid yang pertama itu, mereka mencari ikan, Andreas dan Simon. Yakobus dan Yohanes. Mencari ikan kan pekerjaan yang terpuji. Pekerjaan yang bersih.
Tetapi Yesus juga memanggil tidak hanya orang-orang yang sedang bekerja dengan pekerjaan bersih, tetapi bahkan memanggil orang yang sedang melakukan pekerjaan yang tidak terhormat, pemungut cukai. Bukan dengan sendirinya pemungut cukai itu pekerjaan yang tidak terpuji, bukan. Tetapi pemungut cukai pada waktu itu adalah kaki tangan atau orang-orang yang memungut cukai, menindas rakyatnya sendiri untuk mendapatkan sesuatu dari para penjajah. Ingat pada waktu itu Palestina dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Yang menarik pajak adalah orang-orang Kekaisaran Romawi itu yang membayar pajak kepada mereka. Yang menarik pajak adalah orang-orang Yahudi. Aneh, menarik pajak dari orang Yahudi dibayarkan kepada pemerintah Romawi. Dan pada waktu itu rupa-rupanya pajak yang ditarik itu bukan hanya pajak yang seharusnya ditarik, tetapi dengan segala macam cara ditambah. Yang memanggil itu siapa? Yang memanggil adalah Yesus. Yesus yang sedang apa? Yang sedang berjalan. Bukan Yesus yang mencari murid, membuka pendaftaran. Dibuka pendaftaran untuk menjadi murid. Dibuka pendaftarannya jam sekian sampai jam sekian. Bukan. Yesus yang mencari, sedang berjalan, mencari murid-murid. Dan panggilan itu ditawarkan kepada orang-orang dalam keadaan yang senyatanya. Ini jangan dibayangkan panggilan yang biasa kita mengerti, panggilan menjadi imam, panggilan biarawan, biarawati, bukan itu. Ini panggilan umum untuk menjadi murid. Dipanggil di dalam realitas hidup mereka yang sangat konkret, dengan latar belakang budaya mereka yang berbeda, keluarga mereka yang berbeda, pekerjaan mereka yang berbeda, watak mereka yang berbeda, itu nanti akan jelas ketika dipanggil 12 murid itu. Orang-orang yang dipanggil ke-12 murid itu, wataknya jelas sangat berbeda-beda. Tanpa memperhatikan perbedaan itu, mereka dipanggil. Ciri personal dari panggilan ini sangat jelas. Kalau diperhatikan ya, ciri personal itu tampak di dalam kata-kata apa saja. Dalam kata-kata saya baca lagi bab 1 ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon. Melihat. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Memanggil dan kemudian ditanggapi. Mereka segera meninggalkan jalannya dan sebagainya. Saya tidak tahu bagaimana apa yang ada di dalam hati pikiran kita kalau membaca teks seperti ini. Apakah Yesus itu belum kenal siapa-siapa, tiba-tiba lewat di sekitar danau lalu melihat Simon, ikut ya. Rupa-rupanya tidak seperti itu. Rupa-rupanya, tetapi kita tidak pernah tahu. Tentu bisa dibayangkan, Yesus itu sebetulnya sudah mengenal banyak orang di sekitar danau itu. Dan mengenal banyak orang itu kan, Yesus juga mengenal watak orang-orang itu seperti apa. Tidak tiba-tiba saja, pilih ini, tunjuk itu, enggak. Secara natural, Yesus sebagai orang Galilea sudah kenal dengan pedagang-pedagang ikan di situ, dengan nelayan-nelayan di situ, dan sudah bergaul dengan mereka. Rupa-rupanya sudah mengenal mereka, maka mereka inilah yang dipanggil untuk mengikuti Yesus. Jadi pastinya
pastinya, atau mungkin terlalu jauh ya kalau mengatakan pastinya seolah-olah itulah kebenaran. Bisa diandaikan, ini lebih hati-hati, Yesus sudah mengenal murid-murid yang pertama itu dan memang mantap memilih mereka itu untuk mengikuti Yesus. Jadi tempatnya jelas, danau, ciri personal panggilannya jelas, sudah mengenal, melihat, kemudian berkata kepada mereka. Yang kedua, untuk apa mereka itu dipanggil? Untuk apa? Jawabannya ada pada bab 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Untuk mengikuti Yesus. Secara kalau digambarkan mengikuti itu kan selalu dari belakang ya, mengikuti dari samping namanya tidak mengikuti, berjalan bersama-sama. Apalagi kalau di depan itu namanya mendahului, kalau mengikuti ya di belakang. Tetapi tentu ini juga mempunyai arti simbolik. Berjalan mengikuti Yesus itu berjalan menempuh jalan yang ditempuh oleh Yesus. Dan baru kemudian kamu akan kujadikan penjala manusia. Urut-urutannya jangan dibalik. Spontan kalau kisah ini dibacakan, lalu ditanyakan kepada orang yang mendengarkan, lalu ditanya, Yesus itu memanggil murid-murid untuk apa? Jawabannya biasanya spontan untuk mewartakan Injil. Bukan seperti itu. Jawabannya jelas, urutannya jelas. Untuk mengikuti aku, dan kemudian baru dijadikan penjala manusia. Kalau tiba-tiba mewartakan Injil, nanti Injilnya siapa yang diwartakan kan nggak jelas. Kalau mengikuti dulu, sungguh-sungguh mengikuti, mempunyai komitmen mengikuti Yesus, lalu Injil yang diwartakan akan jelas. Bab 2 ayat 14. Bab 2 ayat 14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Jadi panggilan utamanya adalah untuk mengikuti Yesus. Reaksinya bagaimana? Reaksinya ada pada bab 1 ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 20, Yesus segera memanggil mereka. Dan mereka meninggalkan ayahnya dan sebagainya. Itu panggilan yang pertama di sekitar danau. Mungkin kalau kita mau melanjutkan refleksi kita sebagai murid-murid Yesus di zaman ini, kita bisa bertanya, panggilan kita yang paling dasar itu kita jawab di dalam langkah mana? Jawabannya baptis. Ketika kita menanggapi panggilan Tuhan, berproses di dalam usaha mengenal Yesus, pada saat tertentu kita sampai pada loncatan iman itu. Kita membiarkan diri kita mohon untuk dibaptis. Itu adalah panggilan dasar kita menjadi orang-orang yang dibaptis, dan pembaptisan adalah awal dari perjalanan hidup untuk menjadi semakin mengenal Yesus, ambil bagian di dalam hidup ilahi. Jenis panggilan yang kedua, Markus bab 3 ayat 13 sampai 19.
bab 3 ayat 13 sampai 19. Panggilannya di mana? Tidak di danau lagi. Saya baca ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Jadi menurut teks ini, panggilan yang berikutnya, kisah panggilan yang berikutnya itu terjadi di bukit. Tetapi bukan bukit sebagaimana kita temukan di dalam Injil Lukas. Kalau di dalam Injil Lukas, ketika Yesus naik ke atas bukit, itu tujuannya adalah untuk berdoa. Jadi kaitan di dalam Injil Lukas, bukit adalah tempat doa. Di dalam Injil Markus itu bukit tidak seperti itu. Bukit adalah tempat, menurut teks ini, orang banyak ini datang kepada Yesus. Di mana itu dikatakan? Silahkan lihat perikope sebelumnya, bab 3, ayat 7 sampai 12. Kita baca ayat 7 sampai 8. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dan sebagainya. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit terdesak-desak kepadanya untuk menjamahnya. Jadi konteksnya adalah Yesus yang bekerja. Tadi di dalam 3 teks yang pertama yang sudah kita bicarakan, yang bekerja itu murid. Murid-murid dipanggil oleh Yesus ketika mereka sedang bekerja. Bekerja yang terhormat maupun bekerja yang kurang terhormat. Sekarang panggilan murid-murid itu diberikan ketika Yesus sibuk melayani orang banyak ini. Baru kemudian ayat 13, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Tidak untuk berdoa, tetapi untuk memanggil murid-murid itu. Ada banyak orang yang datang kepada Yesus untuk dibantu, dan silahkan membayangkan Yesus memanggil ke-12 murid itu. Nah, dalam hal ini tentu tujuannya adalah dalam rangka kerasulan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Tetapi tetap saja ayat 14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Kata memanggil, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Kata memanggil itu mengandaikan kalau orang memanggil dan yang dipanggil datang, itu kan mengandaikan bahwa orang yang memanggil itu mempunyai wibawa. Kalau orang yang memanggil dan orang yang dipanggil tidak datang, itu kan artinya orang yang memanggil itu wibawanya tidak diakui. Nah, Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mereka datang. Itu berarti diandaikan Yesus mempunyai wewenang menampilkan kewibawaan. Seperti halnya Pilatus, kita cek ya betul apa enggak ayatnya itu. Bab 15 ayat 14 dari Injil Markus, Pilatus itu kan jelas gubernur. Bab 15 ayat 14. Ketika Pilatus memanggil pasukan, lalu pasukannya datang. 15 ayat 14. Lalu Pilatus berkata kepada mereka,
Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya dan selanjutnya. Di dalam pengadilan itu, Pilatus mempunyai wibawa besar, memanggil kepala pasukan. Nah, yang dipanggil siapa? Rumusannya sangat teliti, ia menetapkan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi. Murid-murid itu dipanggil oleh Yesus orang yang dikehendaki. Bukan seleksi seperti seleksi pegawai. Yang dipanggil adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi atau kriteria tertentu. Tetapi orang-orang yang dikehendakinya. Ini artinya apa? Nah, itulah yang mesti direnungkan lebih jauh. Tetapi jelas yang dikehendaki Yesus itu adalah orang-orang yang sudah dikenal oleh Yesus, seperti tadi diandaikan orang-orang itu sudah dikenal dalam pergaulan sehari-hari, tidak tiba-tiba dikenal lalu dipanggil begitu saja, dan rupa-rupanya yang sudah mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus. Bukan kehendak yang egois, saya ingin ini, saya ingin itu, supaya ini nanti jadi kepala ini, jadi kepala itu, bukan. Tetapi orang-orang yang dikehendaki dalam arti yang dikasihi oleh Yesus. Apakah yang lain-lain tidak dikasihi? Ya dikasihi, tetapi di dalam rangka karya-karya yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus rupanya mempunyai ikatan pribadi dan yakin bahwa orang-orang yang dikasihi ini nanti akan dapat melanjutkan pekerjaannya. Mereka pun datang kepadanya. Ini juga penting kalau kita perhatikan detail. Tadi yang datang siapa dalam panggilan yang pertama? Yang datang adalah Yesus datang kepada murid-murid pertama itu. Sementara di sini, mereka pun datang kepadanya. Yang datang bukan Yesus, yang datang adalah mereka. Berbeda dengan panggilan untuk mengikuti Yesus. Mereka itu datang. Mereka meninggalkan tempat sebelumnya dan bergabung dengan Yesus. Mereka datang ke tempat Yesus berada. Tujuannya sama, adalah untuk menyertai dia. Urutan-urutan ini penting. Artinya tinggal bersama-sama secara fisik. Mereka datang tidak seperti guru dengan murid zaman sekarang, gurunya datang, kemudian mengajar jam 1 sampai jam 2, lalu pulang ke tempatnya masing-masing. Enggak. Mereka itu datang dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Tidak hanya sementara, tetapi bersama-sama dengan Yesus. Diutus untuk mewartakan Injil. Kembali lagi, inisiatif tidak ada pada murid. Mereka tidak berinisiatif untuk mewartakan Injil sendiri, tetapi diutus. Dengan demikian yang menjadi jelas bahwa yang harus mereka wartakan adalah Injil dan Kristus sendiri, bukan yang lain-lain.
Kemudian yang terakhir dikatakan mereka diberi kuasa untuk mengusir setan. Perhatikan kalimatnya. Mereka diutus untuk mewartakan Injil. Tidak diutus untuk mengusir setan. Kadang-kadang kan dicampur adukkan. Yang punya kuasa mengusir setan adalah Yesus yang memberi kuasa kepada mereka. Mereka tidak punya kuasa untuk mengusir setan. Hanya diberi kuasa untuk mengusir setan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa isi diberi kuasa mengusir setan itu? Secara sempit tentu mengusir setan yang sekarang dikenal dengan nama eksorsisme. Tetapi kalau kita menghubungkan kuasa mengusir setan itu dengan perutusan memberitakan Injil, lalu yang namanya mengusir setan dalam tanda petik itu cakupannya sangat luas. Cakupannya sangat luas. Karena setan itu adalah sumber dari segala macam kejahatan. Maka diberi kuasa mengusir setan tidak bisa dibatasi pada sekedar upacara eksorsisme. Segala macam kejahatan itu asalnya dari setan. Nah, kejahatan itu apa saja? Banyak wujudnya. Kalau mau konkret misalnya tindak pidana kejahatan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Itu kejahatan, satanik, satani, bersifat kesetanan, karena jahat. Kebodohan itu adalah kejahatan, karena orang bodoh itu memang ada yang sungguh-sungguh bodoh, tetapi secara struktural orang bisa dipertahankan supaya bodoh, supaya bisa ditipu, supaya bisa dijajah. Maka salah satu pewartaan Injil, bentuk pewartaan Injil adalah untuk menghilangkan kebodohan. Itulah sebabnya karya-karya gerejawi pewartaan Injil itu banyak yang wujudnya adalah pendidikan. Pendidikan yang formal dari sekolah yang paling bawah, PAUD dan sebagainya, sampai kepada universitas, sampai kepada yang lebih daripada itu. Itu mesti dimasukkan di dalam kuasa untuk mengusir setan. Pelayanan kesehatan yang pelayanan sungguh-sungguh, bukan pelayanan kesehatan dengan tujuan bisnis. Karena apa? Karena kalau kita melihat kejahatan di dalam bidang pelayanan kesehatan itu besar sekali. Orang yang semestinya cukup diberi obat A, pemeriksaan yang sederhana, supaya alat-alatnya laku, ya disuruh periksa dengan alat-alat itu. Itu bukan pelayanan kesehatan, itu namanya penyalahgunaan alat kesehatan untuk berbisnis. Dan segala macam hal. Belum nanti kalau kita omong tentang industri kesehatan. Di balik itu ada hal-hal yang, maaf tanda petik, satani. Karena apa? Karena mengeksploitasi orang sakit untuk kepentingan yang lain. Nah, kesehatan pelayanan kesehatan yang sesungguhnya tidak akan menjalankan praktek-praktek seperti itu. Dan ada sekian banyak. Paus misalnya mengkritik sistem ekonomi yang sekarang ini dalam arti menjadi bagian dari budaya kematian. Globalisasi itu bisa satanik.
globalisasi yang mewartakan Injil itu adalah globalisasi yang mengembangkan solidaritas. Sementara globalisasi yang lain itu adalah globalisasi persaingan bebas yang mengalahkan, yang akan menindas yang lemah. Segala macam cerita bisa disampaikan di dalam konteks itu. Itulah sebabnya di dalam ensiklik Laudato Si dari Paus Fransiskus mengenai merawat lingkungan hidup, itu dibicarakan mengenai sistem-sistem ekonomi yang tidak manusiawi. Itulah termasuk pewartaan Injil di dalam sistem ekonomi, mengubah sistem ekonomi yang menindas menjadi sistem ekonomi yang menyejahterakan. Tapi nanti kalau masuk ke situ, itu terlalu jauh. Tapi intinya adalah yang mau saya katakan, mengusir setan itu tidak hanya dalam arti eksorsis. Ada pengusiran setan, diakui di dalam gereja, tetapi sangat ketat. Sementara kalau kita menghubungkan, memberitakan Injil, diberi kuasa untuk mengusir setan, bukan setan satu, tetapi setan banyak. Lalu maksudnya itu, membuat manusia, kemanusiaan itu sungguh sangat semakin dihargai dengan segala macam struktur yang menindas yang mesti disembuhkan. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan dengan percakapan berikutnya. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa para murid, juga bahkan keluarga Yesus, tidak dapat memahami ajaran tentang Yesus? Ini adalah ajakan bagi kita untuk membuka hati. Membuka hati pada kehendak dan arahan dari Tuhan, membuka hati pada firman Tuhan, dan membiarkan firman Tuhan memperbarui hidup kita. Dan dari pihak kita dibutuhkan loncatan iman untuk percaya pada misteri kasih Allah. Kita mohon berkat Tuhan untuk itu. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.